Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Asri Nur Aziza dengan NIM 240 10 10 2 dari kelas Farmasi 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi nitrometri dan titrasi bromometri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sri Rizky Magister Sains. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada teori dasar nitrometri. Nitrometri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentilasi dalam suasana asam. Titrasi nitrometri merupakan titrasi yang digunakan pada senyawa organik yang memiliki gugus amin aromatik primer atau senyawa lainnya yang basa dihidrosis menjadi amin aromatik sekunder dengan bereaksi dengan NaNO2 ditambah HCl menghasilkan HNO2 ditambah NaCl. Selanjutnya ada prinsip dasar. Yang pertama ada titrasi nitrometri. Yang pertama ada pembentukan garam diazonium yang berasal dari gugus amin aromatik primer atau gugus nitroaromatik dan aromatik sekunder. Yang kedua ada pembentukan senyawa nitrosimin yang berasal dari amin alipatik sekunder. Yang ketiga ada pembentukan senyawa azidan atau gugus hidrozida. Yang keempat ada contoh zat yang mempunyai gugus amin aromatik primer yaitu sulfat benzokain. Yang kelima ada contoh zat yang mempunyai gugusan yang sulfatis yaitu N-asiklamat. Yang keenam ada contoh zat yang mempunyai gugus hidrozida yaitu INH, dan ada juga contoh zat yang mempunyai gugus amin aromatik sekunder yaitu pansetin dan paracetamol. Dan terakhir ada juga contoh zat yang mempunyai gugus nitro aromatik yaitu klorompenikol. Kemudian, reaksi dioksid yang tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah membentuk senyawa fenol dan nitrogen sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Untuk mendapatkan suhu di bawah 15 derajat Celcius dapat dilakukan dengan merendamkan Erlenmeyer yang berisi dengan sampel dalam benzem yang berisi batu es. Kemudian ada larutan baku primer dan sekunder. Larutan baku primer merupakan larutan yang mengandung zat padat yang terbentuknya larutan ketahui secara cepat, contohnya asam sulfaniat. Dan sedangkan larutan baku sekunder yaitu larutan suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni konsentrasinya. Kemudian larutan ini menggunakan larutan primer, contohnya NaNO3. Selanjutnya, di sini ada indikator titrasi nitrometri yang ada dua golongan. Yang pertama ada nitrometri indikator dalam, yang kedua ada nitrometri indikator luar. Ini ada nitrometri indikator dalam. Yang pertama ada indikator dalam terdiri dari campuran teopilin OO dan metilen biru. Teopilin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah, kemudian dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit, sedangkan metilen biru sebagai pengkontras dan warna sehingga dapat pada titik pahit titrasi akan terjadi pada perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung pada titrasinya. Selanjutnya ada nitrometri indikator luar. Indikator luar yang digunakan yaitu pasta kanzi iodida atau dapat pasta menggunakan kertas iodid. Ketika dilarutkan, digoreskan pada pasta atau kertas. Kemudian adanya kelebihan asam nitrat akan menggoreskan menjadi iodidium, akan adanya kanzi atau amilum akan menghasilkan warna seperti warna lainnya. Indikator yang iode ini ada pada kelebihan 0,05 sampai 0,10 mili. Pada reaksinya natrium tersebut memiliki 200 mili larutan. Reaksi yang terjadi pada NaNO2 ditambah HCl menghasilkan HNO2 ditambah NaCl, kemudian Ki ditambah HCl menghasilkan
KCl ditambah HI, dan 2HI ditambah 2HI ditambah NO menghasilkan I2 ditambah 2NO ditambah 2HO2, dan terakhir I2 ditambah kanji menghasilkan kanji iodi biru dan menghasilkan berwarna biru. Kemudian, di sini pun ada juga metode titrasi nitrimetri. Metode titrasi diazotasi disebut juga nutrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku yaitu NaNO2. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amino aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuknya garam diazonim. Dalam nitrimetri, Be suatu senyawa sama dengan Bm yang karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dengan menghasilkan 1 mol garam diazonim. Dengan alasan ini pula, untuk nitrimetri konsentrasinya larutan baku ini dinyatakan dengan 1 mol molaritas. Karena molaritas tersebut sama dengan molaritas mekanisme reaksi. Maka dapat direaksikan bahwa NaNO2 ditambah HCl menghasilkan HNO2 ditambah NaCl. Kemudian ada aplikasi penggunaan titrasi nitrimetri dalam farmasi, diantaranya dalam Farmakope Indonesia. Titrasi diazotasi digunakan untuk menetapkan kadar benzokain, primekoin fosfat, dan sediaan tabletnya. Prokain HCl, sulfacetamid, natrium sulfacetamid, sulfametazin, sulfatoksin, dan sulfatoxazol, treksin, dan tetrakain HCl. Selanjutnya, aplikasi penggunaan pentiter. Larutan baku primer digunakan untuk penetapan kadar parastamol dengan memasukkan 300 mg sampel parastamol, kemudian menambahkan 21HCl dengan 45 ml air. Setelah itu, lalu larutkan dipanaskan selama 1 jam dan didinginkan hingga suhu 10-15 derajat Celcius. Setelah itu, teteskan masing-masing 2 tetes indikator dalam teopilin OO dan methylene blue, lalu dititrasikan dengan menggunakan NaNO2 dengan mempertahankan suhu tersebut menjadi beberapa mili. Setelah itu, larutkan, hasilkan titrasi, digoreskan dengan pada indikator pada kanji iodid untuk mengetahui titrasi akhir. Setelah itu, ada juga analit. Analit merupakan larutan baku sekunder yang digunakan untuk pembangkuan NaNO2 173 mg sulfanit ditimbang selama kemudian dilarutkan dalam 10 ml air dan 20 ml. Setelah itu HCl pekat lalu didinginkan menggunakan es hingga 10-15 derajat Celcius, dan setelah itu teteskan masing-masing 2 hasil indikator dalam teopilin OO, kemudian larutkan menambahkan NaNO2 0,1 Newton. Setelah itu beberapa mili hasil titrasi digoreskan pada indikator kanji ide untuk mengetahui titik akhir. Selanjutnya yaitu titrasi bromometri. Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reproduksi oksidasi, di mana proses titrasi reaksi atau antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dasar titrasi bromometri. Zat uji yang direaksikan dengan bromin terlebih dahulu disuasanakan asam terlebih dahulu dalam bereaksi dengan Ki, kemudian terlebih dahulu diiodiumkan yang terbentuk dititrasikan dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator. Nah, selanjutnya di sini ada indikator titrasi bromometri. Indikator yang digunakan dalam titrasi bromometri ini adalah larutan amilum dan kloropom. Kelebihan BrE2 diberi Ki iodium yang terbentuknya titrasi dengan N2 yang bereaksi iodium ditambah amilum menghasilkan iodium amilum, yaitu iodium amilum ditambah Na2SO2O3 menghasilkan Na ditambah Na2SO2 O6 ditambah amilum tidak berwarna. Selanjutnya di sini ada metode titrasi bromometri. Bromometri merupakan salah satu metode oksidametri dengan dasar reaksi dari ion bromat atau BrO3. Oksidasi bromometri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator
kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi untuk menaikkan. Nah, kecepatan ini titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Setelah itu, ada sedikit pun kelebihan kalium dengan bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat, kemudian warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Selanjutnya ada pentiter bromometri. Terdiri dari larutan baku primer dan sekunder. Larutan baku primer atau pentiter adalah larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi larutannya diketahui secara tepat, dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi, kemudian larutannya yang belum diketahui. Sedangkan analit bromometri, larutan sekunder adalah larutan yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Konsentrasi larutan ini ditentukan dengan pembakuan menggunakan larutan baku primer. Di sini yang terakhir yaitu perbedaan titrasi nitrimetri dan bromometri. Titrasi nitrimetri adalah titrasi yang digunakan dalam analisis senyawa-senyawa organik, khususnya digunakan dalam persenyawaan amina primer. Setelah itu, penetapan kuantitatif zat yang didasari oleh reaksi antara fenilamina primer atau aromatik dengan nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Sedangkan titrasi bromometri yaitu merupakan penentuan kadar senyawa yang berdasarkan reaksi reduksi oksidasi di mana proses titrasi reaksi antara duktor dan bromin berjalan lambat sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.